Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak Aditya Rihetami, Esos MAB selaku dosen mata kuliah Analisis Bisnis, dan selamat pagi buat semuanya. Pada video kali ini saya beserta dengan kedua teman saya ingin memperkenalkan diri, yang dimana pepatah pernah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Yang pertama ada saya Rosida dengan NIM 1802095015 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Mula Warman. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas analisis bisnis dalam pembuatan profil video Seblak Cimi, yang dimana usaha tersebut adalah usaha yang berasal dari kota Bandung dan telah buka di kota Buntang. Dan untuk selanjutnya ada perkenalan dari kedua teman saya. Saya Alifia Fitri Salsabila, NIM 1802095051 dari Program Studi Administrasi Bisnis A 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan saya Norma Yunita, NIM 1802095025. Jadi di sini kami menganalisis salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner, yaitu Seblak Cimi di Kota Bontang. Dan di video ini kami membahas bagaimana strategi bertahan yang dilakukan oleh UMKM Seblak Cimi saat sebelum pandemi hingga saat ini. Dan apa itu UMKM Seblak Cimi? Langsung aja kita lihat profilnya. Bagaimana kondisi usahanya selama pandemi, sebelum pandemi sama saat pandemi saat ini? Untuk kondisi penjualan sebelum pandemi setelah pandemi lumayan ada perbedaan ya. Untuk sebelum pandemi sendiri, alhamdulillah cukup melesat pertama kali buka di sini. Karena sebelumnya kan selama setahun kurang lebih kita merintis itu masih jualan online dari rumah. Dan sampai akhirnya buka satu outlet. Nah, pas ketika dari awal buka itu sudah memang alhamdulillah penjualannya meningkat ya, dari yang di rumah, dan meningkatnya itu 2 sampai 3 kali lipatnya. Nah, itu masa dimana sebelum pandemi. Ketika memang memasuki pandemi, memang lumayan cukup agak goyah ya. Tapi alhamdulillah masih bisa berjalan gitu kan, nggak sampai down banget, tapi memang bisa dibilang menurun ada, dan bahkan mungkin lebih ke naik turun gitu. Beda halnya sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi kan bisa dibilang naik terus. Tapi setelah mengalami pandemi ini ya lumayan cukup mengalami goncangan juga gitu, naik turunnya, apalagi ketika ada yang namanya sempat bukan PPKM, sebelumnya lockdown. Yang lockdown total, benar-benar nggak boleh ada lapak yang buka. Nah, itu lumayan tuh, tapi kami tetap berusaha untuk stay, walaupun mungkin nggak di sini jualannya, tapi kembali ke online gitu. Jadi kami berusaha untuk memanfaatkan peluang dan fasilitas yang ada lah gitu. Jadi nggak yang tutup, oh ya sudah tutup, enggak gitu. Kami tetap berusaha karena kan kita yakin bahwa kita kan produk makanan ya, dimana ya produk makanan insya Allah pasti orang banyak yang minati, banyak yang cari juga walaupun sedang lockdown, tapi mungkin caranya yang berbeda. Jadi kita fokusnya kemarin tuh di online ketika mengalami pandemi seperti itu. Selanjutnya mungkin apa saja usaha yang Mbak lakukan untuk bertahan sampai saat ini selama pandemi? Yaitu selain marketing online gitu, apakah ada cara Mbak
Kalau untuk usahanya yang pasti usaha terus ya. Selain dari online ya kita tetap mempertahankan offline-nya juga. Dan tetap dibuka. Pokoknya setelah peraturan keluar lagi bahwa boleh buka tapi harus prokes ya kita ikutin. Yang pasti kita tetap berusaha memberikan untuk tetap bisa berjalan lah gitu. Bahkan di saat pandemi sendiri ya kita tetap optimis gitu. Intinya kita tetap optimis, tetap yakin bahwa ya intinya kita pasti bisa melewati semua inilah gitu. Karena ya kita sadar juga bukan cuma kita kok yang ngalamin gitu kan, bahkan mungkin semuanya gitu ya. Jadi ya bukan untuk yang harus keluhkan gitu kan maksudnya ya. Jadi ya udah tetap berusaha aja sih kita, dan intinya yakin aja. Bahkan selama pandemi sendiri ya kita tetap terus bangkit, dan bahkan bisa dibilang bukannya mengurangi karyawan, bahkan bisa dibilang menambah gitu. Kayak sampai sekarang pun sebenarnya kan pandemi belum usai ya. Memang sudah sedikit ada kelonggaran, tapi kan sebenarnya belum usai. Tapi kita berusaha untuk berpikir positif aja bahwa ya kita nggak mikirin, kalau kita terus mikirin ke pandeminya, mikirin itunya memang jujur bakalan stres ya. Jadi kita berusaha untuk menghilangkan itu, bukan berarti nggak hati-hati, tetap hati-hati, tetap ikuti prokes. Cuman kita berusaha untuk mindsetnya itu pokoknya kita harus tetap berjalan gitu aja. Makanya sampai detik ini kita nggak yang optimis sampai mengurangi karyawan, enggak gitu, bahkan malah nambah, dan kita tetap menjalankan planning kita, tapi mungkin step by step. Yang tadinya mungkin harusnya sudah langsung di tangga ke-10, mungkin sekarang stepnya masih di tanggal 5, tapi pelan-pelan tapi pasti gitu, insya Allah. Sebelumnya kalau boleh tahu karyawan yang ditambahnya itu berapa Mbak yang sudah pandemi? Nah saat ini sekarang sudah total dari semua itu kurang lebih 12. Sudah ada 12, dan bahkan sudah ada planning untuk menambah lagi. Sebelum pandemi kemarin berapa? Kalau untuk sebelum pandemi sebenarnya memang belum terlalu banyak juga, karena baru punya 1 outlet ya, dan itu kurang lebih 4, dan memang itu hanya dengan 1 outlet begitu ya. Nah tapi pas setelah pandemi memang masih stabil yang kayak itu. Nah selebihnya bahkan sempat ada kurang lebih 6 ketika pas sebelum pandemi juga sih. Sebelum pandemi itu sampai menjadi 6 karena mulai rame-rame. Nah setelah itu saat pandemi belum ada penambahan, bahkan mungkin sebenarnya bukan mengurangi ya, tapi memang orangnya keluar sendiri gitu ya. Nah berjalan dan sampai sekarang akhirnya baru kita, karena sudah punya 2 cabang ya kan, yang sama di MT Haryono, dan saat ini sementara sudah ada 12. Next masih mencari. Selanjutnya menurut Mbak tuh keunikan yang dijual sama nilai tambah usaha ini dibanding yang sebelah lain apa kira-kira? Yang membedakan kali ya menurut Mbak? Yang membedakan sebenarnya yang paling signifikan membedakan itu dari kualitas rasa sih. Iya. Bisa dibilang mungkin tidak seperti seblak pada umumnya gitu dari segi rasa ya, itu sih. Dan mungkin selebihnya dari variasi dari isiannya lagi, variasi dari topping-toppingnya. Mbak juga kayak jualan menu cemilan lainnya, kok rata-rata seblak lain tuh fokus cuma seblak aja. Mbak juga ada cemilan gitu. Di sini kita berusaha buat seperti cemilannya pun masih dengan khasnya juga gitu. Maksudnya semua temanya misalkan untuk Bandung gitu loh. Jadi ya itu aja sih, karena kan di sini kan bukan, kalau di Bandung mungkin sudah nggak aneh ya gitu. Kira-kira ada nggak rencana ke depan buat usahanya ini, kira-kira seperti apa? Ya, ada untuk rencana ke depannya yang pasti sudah ada planning mau membuka cabang kembali. Sementara memang masih di area Bontang ya, karena kita masih ada 1 titik yang pengen kita jangkau gitu. Dan insya Allah itu dalam waktu dekat. Di mana itu? Area Lok Tuan. Iya. Nggak ada rencana membuka kayak di luar Bontang kayak Samarinda gitu? Ada, dan bahkan sebelumnya sempat kita coba dan memang belum
berhasil ya, karena mungkin ya karena kita memang otodidak ya, kita memang ibarat kata berjalan sendiri tanpa ada mungkin belum ada kerjasama dengan yang lain, jadi memang masih belum apa ya intinya belum menguasai kan mungkin ya. Jadi kemarin sempat mencoba, tapi ya kita nggak nyesel ya, namanya kita mencoba ya. Jadi itu memang sempat kita coba dan intinya nggak berhasil. Hanya kemarin kita di sana itu kurang lebih 3 bulan, intinya belum berhasil dari segi apapun. Akhirnya kita kembali di sini, makanya kita mau fokus dulu di Bontang. Itu di mana tadi yang coba 3 bulan tuh? Di Samarinda. Pernah di Samarinda juga? Iya. Tapi bagi saya ya itu jadi motivasi ke depannya ya, pasti evaluasi lagi ketika mau membuka di luar sini. Oh berarti masih banyak hal yang harus sebenarnya kita siapkan dulu nih gitu. Kalau kemarin kan pikiran asal jualan aja, tapi ternyata tidak bisa, apalagi dengan suasana kota yang jauh lebih besar, Samarinda dan juga banyak saingan. Wah tidak semudah itu ternyata gitu kan. Sama mau nanya, ada nggak kayak harapannya Mbak gitu mas, kayak keinginan Mbak ke depannya buat usaha ini ya, apa kira-kira? Pasti harapannya pengen bisa jauh lebih berkembang ya. Dan pasti ingin juga bisa mengembangkan usaha ini lebih luas lagi, bahkan pengen banget saya membawa usaha ini ke Pulau Jawa, ke kampung saya sendiri, dari Bandung. Justru saya punya niat itu, karena ya ibarat kata saya juga pengen usaha ini bisa bermanfaat buat keluarga ya, karena dari keluarga sendiri di kampung dulu masih banyak yang lebih membutuhkan, dan target tujuan saya tuh intinya membuka usaha ini salah satunya tuh untuk keluarga minimal, selain itu ya untuk orang lain juga. Jadi planning ke depan memang pengen membawa usaha ini ke kampung sendiri, untuk memperluasnya itu di kampung juga, di area Pulau Jawa itu sendiri sih. Halo guys, saya lagi ada di Seblak Cimi. Ini salah satu seblak yang dari Bandung ya, yang udah buka di Bontang. Dan ini menurut saya enak banget. Saya udah pesan seblak ceker dan masih banyak juga varian-varian lainnya. Di sini juga nggak jual seblak aja, tapi di sini juga banyak cemilan-cemilannya. Ada seperti makaroni, itu juga seblak Cimi sendiri ya yang buat ya. Di sini juga ada varian untuk minum-minumannya. Kalau untuk seblak ceker ini menurut saya yang paling juara sih. Saya pesan level 2 dan ini menurut saya udah pedas. Dari penjelasan video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Seblak Cimi merupakan usaha yang telah didirikan oleh Ibu Cika dan Ibu Mia yang berasal dari kota Bandung. Usaha ini telah berkembang di kota Bontang sejak tahun 2018. Seblak Cimi memiliki keunikan tersendiri dibandingkan seblak lainnya. Seblak Cimi menyediakan beberapa cemilan seperti halnya makaroni, sedangkan seblak lainnya hanya fokus berjualan seblak saja. Seblak Cimi juga memiliki kualitas rasa yang dijamin menggugah selera warga di sekitar sini. Dari keunikan tersebut, Seblak Cimi mendapat nilai tambah tersendirinya. Berbeda dari beberapa usaha lainnya yang mungkin mengalami penurunan hingga kerugian di masa pandemi, berdasarkan penuturan dari pemilik UMKM Seblak Cimi ini, terjadi peningkatan 2 hingga 3 kali lipat terkait omset yang dihasilkan di masa pandemi. Hal ini dapat dilihat dari strategi bertahan yang dilakukan oleh UMKM ini, seperti pembuatan perencanaan yang dapat direalisasikan di masa yang mendatang. Contohnya, pembuatan varian produk baru, serta melakukan perencanaan ekspansi yang bertujuan untuk mengembangkan serta memperluas usaha Seblak Cimi ini. Adanya tekad, usaha, serta dorongan maupun perencanaan yang matang memberikan peluang bagi UMKM ini agar kedepannya dapat mewujudkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini juga dapat menjadi motivasi bagi pemilik usaha lainnya agar kedepannya tidak hanya memanfaatkan penjualan secara offline yaitu melalui outlet, namun juga dapat memanfaatkan penjualan secara online yaitu melalui media sosial yang ada. Hal ini tentunya dilakukan oleh pemilik Seblak Cimi tidak hanya sebagai cara dalam peralihan adaptasi selama pandemi saja, namun ini juga dijadikan sebagai strategi bertahan yang dilakukan untuk kedepannya. Karena semakin lama perkembangan teknologi akan semakin pesat, sehingga dengan memaksimalkan media sosial diharapkan usaha mampu beradaptasi, bersaing, bertahan,
hingga berkembang untuk kedepannya. Dapat disimpulkan bahwa usaha Seblak Cimi dapat bertahan dan tetap eksis walau di tengah pandemi, dengan tetap mempertahankan strategi bertahan yang dilakukan. Jadi, itu tadi merupakan hasil dari tugas bisnis analisis yang telah kami lakukan pada UMKM Seblak Cimi di Kota Bontang. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat, serta Bapak Aditya Arihatami, SOS MAB, selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis analisis. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.